Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada video sebelumnya telah dikisahkan bahwa Umar bin Khattab telah meneguhkan hatinya untuk memeluk ajaran Islam yang sebelumnya telah berupaya untuk menghabisi Rasulullah SAW, namun tak kunjung berhasil. Pada video kali ini akan membicarakan Umar bin Khattab saat mendampingi Rasulullah SAW. Pada video kali ini dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam, permusuhan kaum Quraisy dan kaum muslimin semakin keras, bahkan menggunakan berbagai macam senjata, menghasut, menabur duri, bicara yang ketus, dan penyiksaan-penyiksaan terhadap kaum muslimin yang lemah dan tidak berdaya, sehingga kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Karena penderitaan yang sangat keras terhadap kaum muslimin, ada dua tokoh Quraisy yang tidak suka dengan adanya piagam yang begitu kejam berupa pemboikotan terhadap kegiatan Rasulullah SAW. Siapa dia? Adakah perlindungan yang lain terhadap Rasulullah SAW beserta umatnya? Silakan saksikan video ini dan jangan di-skip agar pengetahuan tentang Umar bin Khattab bertambah. Jangan lupa subscribe, like, komen yang dapat membangun channel ini. Mari kita simak videonya. Umar masuk ke dalam agama Allah ini dengan semangat yang sama seperti ketika dulu memusuhi Islam. Begitu ia berada dalam keluarga Islam, lebih cenderung ia mengumumkan keislamannya itu terang-terangan kepada semua orang Quraisy. Sebelum itu, kaum muslimin tidak dapat melaksanakan sholat di Ka'bah. Tetapi dengan kegigihan Umar melawan Quraisy, mereka pun dibiarkan sholat di sana. Dakwah Islam yang mulanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam, dakwah dilakukan dengan terang-terangan. Muslimin kini sudah dapat duduk di sekitar Ka'bah dan melakukan tawaf serta berlaku adil terhadap orang-orang yang dulu memperlakukan mereka dengan kasar. Oleh karenanya, berita tentang Muhammad kini lebih tersebar di kalangan para kabilah Quraisy semua. Tidak sedikit dari keluarga Quraisy yang lalu menyambut Islam. Ketika itulah Quraisy berkomplot. Kabilah-kabilah mereka mengadakan kesepakatan dan menulis piagam yang kemudian digantungkan di dalam Ka'bah, yang isinya merupakan penegasan bahwa di antara mereka tidak akan mengadakan hubungan dagang atau hubungan apapun dengan Muhammad, dengan Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Dengan demikian, perang antara Quraisy dengan pihak muslimin bertambah sengit. Dalam perang ini, Quraisy menggunakan segala macam senjata propaganda dengan melukiskan Muhammad menyihir orang dengan kata-kata yang dapat memecah belah orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, suami dengan istri, dan antar keluarga. Lalu An-Nadhr bin Al-Haris datang menyusup menggantikan Muhammad pada setiap majelis pertemuan untuk bercerita kepada Quraisy tentang Persia dan agamanya. Kemudian katanya, sungguh cerita Muhammad tidak akan lebih baik dari cerita saya. Apa yang diceritakannya hanya dongeng-dongeng zaman dulu, hanya menyalin cerita seperti yang saya lakukan ini. Mereka juga menyebarkan kabar bahwa ada orang budak Nasrani bernama Jabir
yang mengajari Muhammad dengan segala yang diajarkannya itu. Muhammad ketika itu sering duduk-duduk di kedai budak itu di Marwah. Sekarang Quraisy semakin menjadi-jadi, mengganggu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, memasang duri di jalan yang akan dilalui Rasulullah. Umayyah bin Khalaf setiap melihatnya mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepadanya. Cobaan yang dialami kaum du'afa dengan segala macam cara kekerasan sudah merupakan soal yang biasa di Mekah setiap hari. Rasulullah dan kaum muslimin yang tetap tinggal di Mekah dan tidak ikut hijrah ke Abyssinia menghadapi semua penderitaan yang menimpa mereka itu dengan hati tabah dan sabar. Sesudah gangguan itu sampai di puncaknya dan mereka diboikot oleh Quraisy, mereka pergi berlindung ke celah-celah gunung di luar kota Mekah. Di sana mereka benar-benar menderita kekurangan. Makanan yang mereka peroleh hanya sedikit sekali dibawa oleh penduduk yang masih merasa iba melihat keadaan mereka. Kalau tidak karena itu, mereka akan mati kelaparan. Mereka tinggal di celah gunung itu selama 3 tahun terus-menerus, tidak dapat keluar selain pada bulan-bulan suci. Pada bulan-bulan itu, Muhammad turun menemui orang-orang Arab untuk menyampaikan tugas Tuhannya. Di antara mereka yang melihat kesabaran dan ketabahan serta ketabahan sahabat-sahabatnya menelan segala penderitaan dengan penuh iman kepada kebenaran yang diwahyukan Allah kepadanya itu, ada yang lalu menjadi pengikutnya. Tetapi dalam pada itu ada 2 tokoh, Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah, yang tidak senang melihat piagam yang begitu kejam berupa pemboikotan kepada Muhammad itu. Setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh, mereka sepakat mencabut piagam itu dari dinding Ka'bah lalu merobeknya. Quraisy tidak bereaksi atas perbuatan mereka itu. Dengan demikian, Muhammad dan sahabat-sahabatnya keluar dari celah gunung. Ia tetap menyampaikan dakwahnya di Mekah dan di kalangan kabilah-kabilah yang datang ke kota itu pada bulan-bulan suci. Quraisy semakin keras menyerang Muhammad. Setiap melihat Muhammad masih juga gigih menyampaikan dakwahnya. Kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, disusul istrinya Khadijah. Peristiwa ini makin mendorong Quraisy melakukan penganiayaan kepadanya. Ia mencoba mencari bantuan kabilah Saqif di Taif, tetapi ia diusir dengan cara yang kejam. Pada musim-musim ziarah, ia pun pergi menawarkan diri kepada kabilah-kabilah di tempat-tempat mereka, tetapi tak ada yang menyambutnya. Sesudah itu, terjadi peristiwa Isra. Malah ada sekelompok muslimin yang lalu meninggalkan agamanya. Quraisy semakin gigih menyakiti mereka yang masih tetap bertahan dalam Islam dengan harapan supaya mereka juga keluar. Tetapi dakwah Muhammad yang sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah membekas, banyak di antara mereka yang berpikir-pikir tentang dakwah itu dan tentang kebenaran yang dibawanya. Bekas yang paling dalam pada penduduk Yastrib melebihi penduduk Arab lainnya. Sekelompok orang yang dulu sudah masuk Islam, mereka itulah yang menjadi bibit ikrar Aqobah pertama. Dan ini pula yang menyebabkan Rasulullah pertama kali berpikir tentang hijrah ke Yastrib. Tahun berikutnya, ada 75 orang muslim datang dari Madinah, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka inilah yang membaiat ikrar Aqobah kedua. Rasulullah menerima baiat mereka.
bahwa mereka akan memberikan perlindungan kepadanya sebagaimana perlindungan yang mereka berikan kepada istri dan anak-anak mereka. Sejak itulah ia menganjurkan sahabat-sahabatnya di Mekah agar menyusul kaum Ansor di Yasrib dengan jalan meninggalkan Mekah secara terpencar-pencar supaya tidak membuat gempar Quraisy. Inilah pertama kalinya hijrah ke Madinah. Islam pun pindah ke sana, dan dari sini pula Islam tersebar ke kawasan-kawasan lain di Semenanjung. Ya, begitulah. Pasca piagam pemboikotan disobek oleh orang Quraisy, justru orang-orang Quraisy semakin bengis, semakin kejam terhadap Rasulullah SAW. Lebih-lebih ketika paman Rasulullah meninggal, disusul lagi dengan istrinya meninggal, penyiksaan semakin gencar. Rasulullah pun berupaya untuk mencari perlindungan di Taif, tapi ternyata malah justru mendapatkan penolak. Rasulullah diusir dengan sangat kejam. Pada video selanjutnya akan dikisahkan peranan Umar bin Khattab ketika di Mekah dan di Madinah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Saat yang terjadi antara Islamnya Umar dengan perintah Muhammad kepada sahabat-sahabatnya agar menyusul Ansor ke Yasrib sudah tentu merupakan saat yang paling penting yang pernah dialami Rasulullah dan agama Allah ini. Adakah juga peranan Umar bin Khattab yang sejalan dengan wataknya yang suka terus terang dan tegas dengan rasa harga diri yang tinggi itu? Dalam buku-buku biografi dan buku-buku sejarah tidak banyak yang kita peroleh mengenai hal ini. Tetapi ini tidak berarti bahwa di masa mudanya, masa sedang perkasa dan sedang kuat-kuatnya Umar memegang peranan yang negatif dalam hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Sudah tentu ketika ia termasuk Muslim yang paling tabah dan sabar dalam menanggung penderitaan, yang paling keras memberikan pembelaan sedapat yang dapat dilakukan dalam menghadapi gangguan kepada Rasulullah dan saudara-saudaranya kaum muslimin. Tetapi dia juga orang yang sangat meyakini ketertiban dan berusaha sedapat mungkin menaati dan menjaganya. Yang demikian ini sudah menjadi bawaannya sejak masa jahiliyah dan lebih-lebih lagi sesudah dalam Islam. Kebijakan Rasulullah pada periode yang sedang kita bicarakan sekarang selalu menghindari segala bentuk kekerasan. Tak lebih ia hanya memaafkan setiap perlakuan tidak baik yang ditujukan kepadanya. Ia berdakwah dengan bijaksana, mengajak orang dengan cara-cara yang baik dan berdiskusi dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang semula sangat memusuhinya berubah menjadi seperti sahabat karib. Itulah sikap terhadap Quraisy ketika itu di Mekah dan terhadap Saqif di Taif, juga terhadap kabilah-kabilah lain yang diajaknya memasuki pintu cahaya dan bimbingan Allah. Tetapi mereka bersikap sombong dan menolak ajakannya. Ini suatu kebijakan yang tak terdapat dalam ketegasan dan kekuatan Umar seperti ketika ia masuk Islam dan mati-matian melawan kaum musyrik sehingga ia dan kaum muslimin bersama-sama dengan dia dapat sholat di Ka'bah. Setelah terjadi hijrah, Umar pun ikut hijrah ke Madinah seperti muslim yang lainnya. Dengan diam-diam ditinggalkannya Mekah tanpa setahu penduduknya. Kendati ada sebuah sumber yang dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalib menyebutkan, setahu saya semua muhajirin hijrah dengan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab. Sesudah siap akan berangkat hijrah, dibawanya pedangnya dan diselempangkannya panahnya dengan menggenggam anak panah
di tangan dan sebatang tongkat komando. Ia pergi menuju Ka'bah sementara orang-orang Quraisy berada di Ka'bah. Umar melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali dengan khusyuk menuju makom Ibrahim lalu sholat. Setelah itu, setiap lingkaran orang banyak didatanginya satu persatu seraya berkata kepada mereka, "Wajah-wajah celaka, Allah menista orang-orang ini. Barang siapa ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, temui aku di lembah itu." Baik Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad atau At-Tabari tidak mencatat peristiwa ini. Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah dan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra menyebutkan bahwa Rasulullah mengizinkan orang hijrah meninggalkan Mekah dengan terpencar-pencar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan Quraisy dan muslimin keluar secara bebas. Yang mempunyai kendaraan dapat bergantian, yang tidak supaya berjalan kaki. Umar bin Khattab berkata, "Saya dan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wa'il sudah berjanji akan keluar diam-diam. Kami berkata, jika di antara kita ada yang terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan, berangkatlah 2 orang. Saya berangkat bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Hisham bin Al-As masih bertahan. Seperti yang lain, dia juga dibujuk oleh Quraisy. Saya dan Al-Ayyash meneruskan perjalanan sampai di Kuba. Sesudah itu, sumber tersebut menyebutkan bahwa Ayyash kembali ke Mekah memenuhi permintaan ibunya dan bahwa di sana ia dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dibujuk dan dia pun terbujuk. Adakah kedua sumber ini saling bertentangan atau keduanya dapat disesuaikan bahwa ia menantang orang-orang musyrik seperti dalam sumber yang dihubungkan pada Ali bin Abi Thalib? Kemudian setelah itu, menurut sumber Ibnu Hisham dan Ibnu Sa'ad, ia berangkat hijrah dengan diam-diam. Kita lebih cenderung pada pendapat bahwa Umar tidak menantang siapapun dan bahwa dia hijrah meninggalkan Mekah diam-diam tanpa diketahui penduduk Mekah. Dia melakukan itu bukan karena lemah atau takut, yang memang tak pernah dikenalnya selama hidupnya, tetapi dia laki-laki yang penuh disiplin. Dia mengikuti jemaah dan meminta yang lain juga mengikuti mereka. Kaum muslimin semua berangkat hijrah dengan diam-diam. Jadi tidak heran jika Umar juga mengikuti jejak mereka untuk menjaga ketentuan yang berlaku dan supaya tidak timbul perasaan pada mereka yang pergi diam-diam bahwa keimanan Umar kepada Allah dan Rasul-Nya lebih kuat daripada mereka. Umar sudah sampai di Kuba. Di Banu Amr bin Auf, ia bersama keluarganya tinggal pada keluarga Rifa'ah bin Abdul Munzir. Setelah Rasulullah yang hijrah ditemani Abu Bakar tiba, Umar termasuk yang menyambut dan pergi bersama-sama dengan rombongan itu ke Madinah. Seperti Rasulullah dan muslimin yang lainnya, Umar juga ikut bekerja membangun masjid dan tempat tinggal Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah SAW pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Peristiwa hijrah ke Madinah yang merupakan permulaan zaman baru dan kebijaksanaan baru dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah berkumpul dengan mereka yang sudah menganut Islam di Madinah. Mereka kini merupakan suatu kekuatan yang dapat mengangkat martabat dan membina kaum muslimin. Rasulullah menginginkan agar martabat mereka lebih tinggi, persatuan mereka lebih kuat dengan menjalin pertalian yang lebih erat antara kaum muhajirin dengan kaum ansor.
maka rasa persatuan dan harga diri mereka itu akan lebih kuat lagi. Oleh karena itu, diajarkan mereka saling bersaudara setiap 2 orang. Dia sendiri mempersaudarakan Ali bin Abi Thalib, Hamzah pamannya yang dipersaudarakan dengan bekas budaknya Zaid bin Harisah. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Juga setiap orang dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari Ansor yang oleh Rasulullah dijadikan hukum saudara sedarah dan senasab. Dalam hal ini, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik, saudara Banu Salim bin Auf bin Amr bin Auf al-Khazraj. Cara mempersaudarakan demikian memperkuat kedudukan muslimin di Madinah, sehingga kaum musyrik dan Yahudi benar-benar memperhitungkan kekuatan mereka. Karena itu, kalangan Yahudi tanpa ragu lagi mengajak damai dengan Rasulullah. Mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah yang menjamin adanya kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat, serta menghormati kota Madinah, menghormati kehidupan dan harta, dan larangan melakukan kejahatan. Persetujuan ini memperlemah kedudukan Aus dan Khazraj yang masih tetap musyrik dan sekaligus memperkuat kedudukan kaum muslimin. Kedudukan dan kekuatan yang dicapai muslimin dalam kehidupan masyarakat di Madinah telah membuka cakrawala baru bagi Umar bin Khattab yang selama di Mekah tak pernah ada. Dia laki-laki yang penuh disiplin, laki-laki bijaksana yang telah berjuang demi disiplin. Kaum muslimin di Mekah merupakan kaum minoritas yang dilindungi oleh keimanan mereka yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka tidak tergoda dan tidak menjadi lemah dengan bersikap negatif dalam perlawanan terhadap mereka yang mencoba menggoda agar meninggalkan agama Allah. Perlawanan negatif demikian tidak sesuai dengan watak Umar yang selalu memberontak, meluap-luap, menantang siapa saja yang mau merintanginya. Untuk itu, Mekah tidak cukup tempat untuk melaksanakan segala kegiatannya sehingga menampakkan hasil. Tapi dalam kehidupan muslimin sekarang di Madinah, dengan segala kedisiplinannya yang begitu jelas, bagi Umar sudah tiba saatnya untuk memperlihatkan kepribadiannya dan harus ada pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada sifat-sifat Umar yang di Mekah dulu tak terlihat sudah mulai tampak. Sebagai manusia yang dapat dilihat peristiwa sebelum terjadi dan apa yang terjadi seolah-olah diduganya. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dimulailah tatanan kehidupan baru, kebijakan baru dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Untuk menghimpun kekuatan Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah SAW telah membuat strategi dengan mempersaudarakan setiap 2 orang atau saling dipersaudarakan atau saling bersaudara. Dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik, saudara baru Salim bin Auf bin Amr bin Auf al-Khazraj. Dengan mempersaudarakan seperti itu akan memperkuat kedudukan muslim di Madinah, dan ternyata mampu membuka cakrawala baru Umar bin Khattab yang tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi ketika di Mekah. Pada video selanjutnya akan mengisahkan Umar bin Khattab pada permulaan adzan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak videonya. Umar dan permulaan adzan. Sesudah Rasulullah merasa tenang di Madinah
pada waktunya tanpa dipanggil, orang-orang datang berkumpul untuk sholat. Rasulullah ingin menggunakan trompet seperti trompet orang Yahudi untuk memanggil muslimin. Tetapi ia tidak menyukai trompet, maka dimintanya menggunakan genta yang ditabuh pada waktu sholat seperti dilakukan orang Nasrani. Genta dibuat dengan menugaskan Umar agar keesokannya membeli 2 buah potong kayu. Sementara Umar sedang tidur di rumahnya, ia bermimpi, "Jangan gunakan genta, tetapi untuk sholat serukan adzan." Umar pergi menemui Rasulullah, memberitahukan mimpinya, tetapi wahyu sudah mendahuluinya. Ada yang disebutkannya bahwa Abdullah bin Zaid bin Sa'labah sudah lebih dulu datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Rasulullah, semalam saya seperti bermimpi. Ada laki-laki berpakaian hijau lewat di depan rumah saya membawa genta. Saya tanyakan kepadanya, 'Hai hamba Allah, akan Anda jual genta itu?' Orang itu menjawab dengan bertanya, 'Akan Anda apakan?' 'Untuk memanggil orang sholat,' jawab saya. 'Boleh saya tunjukkan yang lebih baik?' Tanyanya lagi. Kemudian ia menyebutkan kepadanya lafaz adzan. Rasulullah pun lalu menyuruh Bilal dan menyerukan adzan dengan lafaz itu. Umar di rumahnya mendengar suara adzan itu. Ia keluar menemui Rasulullah sambil menyeret jubahnya dan berkata, "Rasulullah, demi yang mengutus Anda, dengan sebenarnya saya bermimpi seperti itu." Sejak itu suara adzan bergema di udara Madinah setiap hari 5 kali. Dan ini merupakan bukti yang nyata bahwa muslimin kini di atas angin, lebih unggul. Adzan untuk sholat merupakan seruan kepada disiplin yang menambah kekuatan orang yang berpegang kepada disiplin itu. Bahwa hal ini sudah dikatakan Umar sebelum turun wahyu, suatu bukti bahwa agama telah menyerap ke dalam diri orang kuat ini, sehingga pikirannya hanya tertumpu pada disiplin yang akan membuat agama ini makin kukuh dan tersebar luas. Tetapi orang-orang Yahudi dan kaum musyrik yang masih berpegang kepada kepercayaan mereka sudah merasa jemu. Mereka mulai berkomplot dan mengadakan oposisi. Dalam menghadapi persenggolan itu, banyak cara yang ditempuh muslimin, termasuk cara-cara kekerasan kalau perlu. Seperti yang lain, Umar bin Khattab juga ikut mengadakan perlawanan dengan maksud menakut-nakuti kepada pihak Yahudi dan kaum munafik, dan untuk meyakinkan pihak Quraisy bahwa lebih baik mereka menempuh jalan damai demi kebebasan berdakwah agama. Rasulullah mengirim beberapa ekspedisi dan pimpinannya diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Haris, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Jahash, seperti juga sebagian ekspedisi yang dipimpin sendiri oleh Nabi. Buku-buku biografi dan buku-buku sejarah sama sekali tak ada yang menyebutkan bahwa Umar pernah terlibat dalam ekspedisi yang pertama ini. Barangkali Rasulullah lebih menyukai ia tinggal di Madinah, mengingat kebijakannya yang baik serta keterus-terangannya dalam menegakkan kebenaran. Hal ini terlihat tak kala ada delegasi Nasrani dan dari Najran datang ke Madinah mau berdebat dengan Rasulullah, tapi perdebatan mereka juga perdebatan Yahudi ditolak oleh firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Wahai ahli kitab,
marilah menggunakan istilah yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tak akan menyembah siapapun selain Allah, bahwa kita tak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia, bahwa kita tak akan saling mempertaruhkan satu sama lain selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang muslim tunduk dan bersujud pada kehendak Allah. Quran surat 3 ayat 64. Kemudian ia mengajak delegasi itu menerima apa yang sudah diwahyukan itu atau saling berdoa. Tetapi pihak Nasrani berpendapat akan kembali kepada masyarakat mereka tanpa mengadakan mubahalah. Mereka juga melihat Nabi yang sangat teguh berpegang pada keadilan. Mereka ingin supaya dikirim orang bersama mereka yang dapat memberikan keputusan mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan. Kata Rasulullah kepada mereka, "Kemarilah sore nanti akan saya utus orang yang kuat dan jujur bersama kalian." Ibnu Hisham menceritakan bahwa Umar bin Khattab ketika itu berkata, "Yang paling saya sukai waktu itu ialah pimpinan, dengan harapan sayalah yang akan menjadikan pimpinan itu. Saya pergi ke masjid akan sholat duhur dengan datang lebih dulu. Selesai Rasulullah SAW mengucapkan salam, ia melihat ke kanan dan ke kiri. Saya sengaja menjulurkan kepala lebih tinggi supaya ia melihat saya. Sementara ia sedang mencari-cari dengan pandangannya, terlihat Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ia dipanggilnya seraya berkata, 'Anda pergilah bersama mereka dan selesaikan apa yang mereka perselisihkan dengan adil dan benar.' Setelah itu Abu Ubaidillah berangkat. Sebenarnya Umar sangat mengharapkan dia yang akan ditunjuk oleh Rasulullah menjadi penengah, seperti yang biasa dilakukan sejak nenek moyangnya dulu di zaman jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, tetapi pilihan Nabi jatuh pada Abu Ubaidillah. Padahal Umar begitu dekat di hatinya. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah menginginkan Umar tetap berada di Madinah. Keterus terangannya, keberaniannya, serta pandangannya yang tepat sangat diperlukan. Tetapi mungkin juga ia khawatir mengingat watak Umar yang keras, maka yang dipilihnya Abu Ubaidah. Karena selain kejujurannya, sikapnya yang lemah lembut dan periang. Sahabat fillah rahimakumullah, dalam proses dakwah Rasulullah SAW menganut prinsip perdamaian, menghindari konfrontasi langsung dan mengalah. Bahkan dalam menghadapi Quraisy, Rasulullah SAW mengajak untuk berdamai agar Quraisy memberikan kesempatan kepada Muslim untuk berdakwah demi agama Allah. Namun mereka tetap memperlihatkan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, sehingga timbullah peperangan. Perang ini kita sebut sebagai Perang Badar. Peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pasca hijrah ke Madinah melawan orang-orang Quraisy. Bagaimanakah kisahnya? Saksikan dan simak video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.